Hidup realistis aja. Apa yang ada di depan, ya udah dikerjain. Capek nurutin ekspektasi. Hai, gua Rafiq Triamusa ini. Lu sering denger kan kata-kata ya yang tadi diucapkan. Kata-kata itu dilontarkan untuk orang yang berpegang teguh pada cita-citanya atau idealismenya. Lalu sebenarnya idealisme itu apa sih? Idealisme untuk apa? Apakah idealisme kita mempersulit dan orang-orang di sekitar kita merasa ya terbebani? Lalu apa? Inilah, idealisme adalah suatu pandangan atau paham yang berkeyakinan bahwa ide atau gagasan adalah realitas dasar dan paling hakiki. Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang ada adalah manifestasi atau perwujudan dari ide atau gagasan. Nah, idealisme menekan pada nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan sebagai realitas hakiki yang harus diusahakan dan diperjuangkan. Nah, maksudnya gimana sih? Ya, segala sesuatu tindakan atau segala hal yang terjadi di muka bumi ini terjadi berlandaskan ide atau gagasan yang nyata. Nah, menurut Hermann Horn, idealisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Ia juga berpandangan bahwa hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Fichte memakai nama idealisme subjektif. Jadi, pandangan-pandangan berasal dari subjek-subjek tertentu. Dia menyadarkan keunggulan moral untuk setiap etika manusia yang ideal. Dia juga diduga sebagai pendiri idealisme di Jerman. Kemudian Hegel mengangkat idealisme subjektif dan objektif untuk menggambarkan tesis dan antitesis secara berturut-turut. Hegel sendiri mengemukakan pandangan sendiri yang disebut idealisme absolut sebagai sintesis yang lebih tinggi dibanding unsur yang membentuknya. Immanuel Kant menyebut pandangan dengan istilah idealisme transendental atau idealisme kritis. Dalam alternatif ini, isi pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda dalam dirinya sendiri, dan ruang waktu merupakan format intuisi kita sendiri. Schelling telah menggunakan istilah idealisme transendental sebagai pengganti idealisme yang subjektif. Idealisme dalam kehidupan pribadi juga bisa terlihat dalam bentuk komitmen seseorang terhadap nilai-nilai tertentu. Misalnya, seseorang yang sangat menghargai kejujuran mungkin akan selalu berusaha untuk berbicara, bertindak dengan jujur, meski di dalam situasi yang sulit sekalipun. Bagi orang tersebut, kejujuran bukan hanya sekedar nilai moral, tetapi merupakan realitas hakiki yang harus diwujudkan dalam setiap tindakannya. Misalnya, ada seseorang pemuda bernama Budi. Sejak kecil, Budi selalu bermimpi ingin menjadi seseorang dokter. Setiap hari, dia membayangkan dirinya mengenakan jubah putih, stetoskop di leher, dan membantu orang-orang yang sakit. Dia tahu cita-citanya itu tidaklah mudah, namun Budi adalah seseorang yang idealis. Baginya, ide tentang menjadi dokter bukan hanya sekedar impian, melainkan sebuah realitas yang harus diwujudkan. Budi selalu berusaha. Dia belajar dengan tekun, menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca buku dan melakukan penelitian. Tidak jarang dia sampai begadang demi mengejar cita-citanya. Budi juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan praktik kesehatan. Dia rela mengorbankan waktunya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak. Budi juga selalu berusaha untuk berbicara dan bertindak dengan jujur. Meski terkadang situasinya sulit dan menantang, dia tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran. Baginya, kejujuran bukan hanya sekedar nilai moral, melainkan sebuah realitas yang harus diwujudkan dalam setiap tindakannya.
Budi percaya dengan kerja kerasnya, dedikasi, dan kejujuran, dia pasti bisa mewujudkan impian menjadi dokter. Dia yakin suatu hari nanti dia akan berdiri di ruang operasi, mengenakan jubah putih dan membantu banyak orang. Bagi Budi, itu adalah arti dari idealisme. Lalu, idealisme itu untuk apa? Yang pertama, idealisme dalam pendidikan. Seseorang mungkin memiliki pandangan ideal tentang bagaimana sistem pendidikan yang seharusnya berjalan. Misalnya, mereka mungkin percaya bahwa semua anak harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Yang kedua, idealisme dalam politik. Bagaimana sih? Nah, dalam politik, idealisme bisa berarti keyakinan bahwa kebijakan dan tindakan seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moralitas, bukan hanya kepentingan pragmatis atau politik saja. Ketiga, idealisme dalam hubungan. Dalam hubungan, idealisme berarti memiliki harapan dan standar tinggi tentang bagaimana sebuah hubungan seharusnya berjalan. Misalnya, seseorang mungkin percaya bahwa pasangan mereka harus selalu menghargai dan mendukung satu sama lain. Yang keempat, idealisme dalam karir. Seseorang mungkin memiliki visi ideal tentang karir mereka, seperti mencapai posisi tertentu atau membuat perubahan positif dalam bidang mereka. Tetapi ingat, meski idealisme bisa menjadi pendorong yang kuat, penting juga untuk tetap realistis dan fleksibel. Karena tidak semua hal akan selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Tetap optimis dan percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk kita. Lalu, apakah idealis kita akan mempersulit orang yang ada di sekitar kita? Nah, idealisme bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, memiliki standar dan harapan tinggi dapat mendorong kita untuk bekerja lebih keras dan berupaya mencapai tujuan kita. Ini bisa menjadi sumber motivasi yang kuat dan dapat membantu kita mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di sisi lain, jika idealisme kita tidak realistis atau terlalu tinggi, ini bisa menimbulkan tekanan dan stres baik kita maupun orang di sekitar kita. Misalnya, jika kita selalu berharap untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal, kita mungkin merasa kecewa atau frustasi ketika tidak dapat memenuhi standar yang kita harapkan. Hal ini juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jika kita terus-menerus menuntut mereka untuk memenuhi harapan kita yang mungkin tidak realistis, namun yang paling penting adalah menemukan keseimbangan antara idealisme dan realisme. Jangan takut untuk mengejar impian dan tujuan Anda, tetapi juga penting untuk menerima bahwa tidak semua hal akan selalu berjalan sesuai rencana kita. Dengan pendekatan yang seimbang, lu bisa tetap termotivasi dan optimis sambil juga menjaga kesejahteraan mental dan emosional kita. Jadi, yang paling terpenting adalah menemukan keseimbangan antara idealisme dan realisme. Jangan takut untuk mengejar impian dan tujuan kita bersama. Itulah idealisme. Sampai jumpa.